Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ada pertanyaan menarik ya, yaitu kemarin kita telah menggunakan kira-kira kayak begini pertanyaannya. Pak, kemarin untuk menghitung super n kuadrat oke dengan cara Bapak ya. Untuk sigma n sama dengan 1 berapapun ya. Tapi apakah bisa untuk super n pangkat k, misalnya super n pangkat 3? Kita buktikan ya, bisa apa enggak ya. Nah, di sini kita lihat ketelitiannya berapa ya. Sekarang umumnya ini dikerjakan dengan cara Riemann zeta. Oke ya. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara kita. Masalah mana yang lebih acceptable itu terserah ya. Sekarang kita lihat. Pertanyaannya, untuk n sama dengan 1 tak terhingga super n pangkat 3 dengan ketelitian kurang daripada 1%, maka berapa ya. Ini sudah umum ya, yaitu kira-kira ya, kalau misalnya hafalan ya biasanya hafalan 1,2020 sekian. Nah, sekarang bisa nggak kita membuktikan ya, apakah betul itu kira-kira kayak begitu dengan cara yang seperti kemarin ya. Silahkan lihat videonya yang kemarin ya, untuk super n kuadrat ya. Untuk deret-deret yang konvergen bisa ya. Untuk super n kita lain, sudah pernah saya bahas dan saya kasih linknya ya. Insya Allah nanti saya kasih link untuk super n untuk pembahasan exam test di Nanyang University ya. Nah, sekarang kita buktikan dengan cara kita ini. Oke ya, pertama kita sama menggunakan luas di bawah kurva, yaitu super x pangkat 3 atau super n pangkat 3. Oke, di sini y ini x. Nah, kemudian sama seperti kemarin kita buat dx-nya itu adalah 1 untuk memudahkan, di mana ya misalnya super n pangkat 3 di sini 1 itu tidak kita perhitungkan. Jadi antara 1 sampai integralnya antara 1 sampai n berapa gitu ya. Nah, dia y sama dengan super x pangkat 3, berarti integralnya antara n 1 integral super x pangkat 3 ya, seperti yang kita lihat di sini. Ya. Kelihatan ya? Oke ya. Nah, sekarang kita langsung aja di sini. Untuk 1 ini kita pisah, berarti 1 itu 1 dikali 1. Ini 1. Ini berlaku untuk berapa pangkat berapapun ya. Fokus kita di sini 2 pangkat 3 ini untuk perbandingan aja. Berarti di sini untuk 2 ya, 2 itu adalah 8, seper 8 di sini. Yang untuk 3 itu seper 27 kecil ya. Berarti dia lebih menjorok ke dalam ya. Biarpun begitu ya, yang pengaruh itu hanya ini aja. Jadi kita yang menghitungnya sama, yaitu luasnya ya 1 ditambah integral super x pangkat 3 dikurangin ini yang putih ini, yang mau kita anggap segitiga atau apa ya. Yang jelas kalau di sini dia lebih cekung ya, maka dia kalau kemarin itu 0,375 berarti kurang daripada itu ya. Jadi artinya kurang daripada 0,5. Berdasarkan apa ya? Berarti kan baik-baik deret yang ada di sini ya. Ini kita anggap sebagai segitiga. Misalnya ini kita anggap sebagai segitiga. Ya, 1 dikurangin seper 8, 1 ya dikurangin seper 8 di sini ya. Dibagi 2 dikali 1 di sini ya. Begitu juga yang segitiga yang ada ya, seper 8 dikurangi seper 27 yang enggak kelihatan di sini sampai tak terhingga. Ya. Nah, otomatis tak terhingga kita anggap 0. Berarti yang pengaruh hanya ini, atau seper 100 atau seper ini kecil sekali ya. Nah, ini yang kita anggap adalah ini. Berarti integral ini kita kurangin dengan 1 ditambah integral ini kita kurangin dengan luas daripada segitiga yang kita katakan A ya. Ini biarpun dia sigma tapi dia hanya 1, kita mempertimbangkan dengan ini. Jadi ini seper 8 kita coret. 27 kita coret. Yang ada 1 dan 2 ini adalah setengah. Ya, tapi karena dia bukan segitiga, dia menjorok ke dalam, maka kurang daripada setengah. Kemarin kita misalkan 0,5K ya. Nah, sekarang kita tidak perlu itu, kita sudah tahu ada variabel yang namanya variabel A. Ya. Oke. Kalau kita perhatikan ya, super n pangkat 3 itu jelas jauh lebih kecil daripada super n kuadrat. Ya, berarti kalau yang kemarin itu pi kuadrat per berapa tuh? Per 6 ya, 1,64 sekian ya. Ini berarti ini harus lebih kecil jumlah yang ada di sini ya. Itu sebagai untuk nalar aja, itu penting di sini. Ya, sedangkan ini adalah perbandingan untuk yang kemarin ya. Oke. Nah, sekarang kita untuk mencari A tergantung ketelitiannya ya. Kita lihat rumus yang ada di sini ya. Di mana segitiga ini kita misalkan segitiga apa di kurva, segitiga yang terputus gitu ya, yang menjorok ke dalam ini yang putih, kita misalkan A ya. Di mana dia
ini kita masukkan integral yang ada di sini seper x pangkat 3 itu min seper 2x kuadrat min, maka ini kita balik ya 1 ditambah ini 1 dikurangin n kurangin a. Begitu itu persamaan 3 yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita masukin ya. Untuk menguji a kita harus paten seperti apa ketelitiannya ya. Untuk menguji ketelitian yang kita lihat ya. Misalnya dia 1,2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 1,620. Di sini kurang ini saya geser ke sini ya. Oke ya. Untuk menguji A, sekarang kita lihat retnya seperti kemarin kita uji dulu. Nah, untuk 4 pangkat 3 tinggal 4 pangkat 3 176. Ini untuk pakai kalkulator cepat sekali ya. Di sini seper 5 pangkat 3 1,8566 ya. Sampai di sini aja itu sudah mendekatin 1%. Memantap yang sampai di sini. Kalau misalnya ini diujikan ya untuk offline ya untuk masuk di sini itu saya 1%, tapi untuk online itu 0,1%. Ya, oke, ya kira-kira kayak begitu ya. Dan untuk sehari-hari ini kepake. Kemudian 7 kita perbandingkan dia 1,1932. Kita lihat sini udah mulai mirip-mirip. Saya meloncat ke langsung 10 di sini. 1,19 ini kelihatan ya. 1,1975 ya. Nah, kemudian ya untuk 9 di sini 1,1965. Ini saya pakai yang biru. Kenapa? Karena ini dikurangin ini cukup 10 aja itu 0,1% dengan ketelitian yang jauh lebih kecil daripada yang diminta. Ya. Oke. Nah, berarti ya n sama dengan 10 kita masukkan ke persamaan 3 yang tadi ya, kita jelasin tadi kita masukin ya n ini ya 1 nih tetap nih 1 ya. Kemudian 10 kita masukin 10 kuadrat dikurangin a yang mau kita cari sebagai faktor pengurang yang nanti sebagai segitiganya itu berapa? Karena hanya satu segitiga yang kita hitung 1,1975 yaitu kita ambil dari sini ya. Ini 0,05 nih 3/2 ya 1 ditambah setengah ya di sama dengan 3/2 0,05 dikurangin saya balik 1,1975 A-nya tuh 0,2975. Kalau sampai sini nggak usah ragu udah paten. Ya artinya tadi kita udah menghitung kan bahwa di sini kurang dari 0,1%, maka ini pun juga ya. Nah, sekarang kita masukin ya. Untuk n sama dengan tak terhingga. N sama dengan tak terhingga kelihatan ya di sini untuk n sama dengan tak terhingga. Berarti ya 1 rumusnya kita masukin 2 dikali 1 kuadrat ini tetap ya sesuai rumusnya ya. Kemudian dikurangi 2 kuadrat sesuai yang kita pakai yang tadi itu loh, yang seper n dan 1 itu ya. Nah, tinggal kita ganti ini kita ganti 0 ya. Kita ganti 0 berarti A-nya dikurangin 0,2975 ya. Nah, di sini maka nih 3/2 dikurangi 0 dikurangi 29 1,2,025. Nah, hasil untuk Riemann zeta itu 1,2,20555 untuk 4 angka di belakang koma. Saya rasa lebih kecil daripada 0,1% kesalahannya. Nah, ini bisa digunakan untuk semua ya seper n pangkat k di mana yang konvergen. Terus super N silahkan lihat di video saya sebelumnya ya. Udah pernah saya jelasin di situ ya. Oke, baik ya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.